Battle Through the Heavens Season 6 versi novel, bertemu kembali di channel YouTube Panatua Saesin. Panatua Saesin akan melanjutkan perjalanan cerita Sioyan, yang telah kembali ke Paviliun Bintang Jatuh, setelah membantu Xian di klan Naga Void kuno. Terima kasih, buat kalian yang selalu hadir stay di channel YouTube Panatua Saesin. Sebelum nyimak ceritanya, jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Panatua Saesin. Terima kasih. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Chapter 1313, 8 Klan Kuno. Fragmen peta terakhir untuk Purifying Demonic Lotus Flame telah diperoleh. Wajah Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah flame surgawi yang selalu dia impikan. Itu peringkat ketiga di peringkat api surgawi, yang membuktikan betapa kuatnya itu. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, dia bisa naik ke puncak kelas Douzun jika dia menelan dan memperbaikinya. Bagaimana bisa begitu mudah? Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya, menuangkan air dingin ke atas Xiaoyan. Dia berkata, api teratai setan yang memurnikan adalah api surgawi yang sangat misterius. Bahkan saya sendiri tidak pernah melihatnya secara pribadi. Merupakan berkah besar bahwa Anda telah memperoleh 3 fragmen peta. Namun, tidak mudah untuk mendapatkan fragmen peta terakhir. Petik 2. Lalu apa kabar baik yang guru sebutkan? Xiaoyan terkejut sebelum menjadi sedikit tertekan. Bahkan suaranya menjadi sedikit lemah. Kami belum mendapatkan fragmen peta final, tapi kami telah menemukan berita terkait dengannya. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa pelan. Berita apa? Suasana hati Xiaoyan yang agak tertekan menguat. Dia buru-buru bertanya. Ada pameran perdagangan spasial khusus yang diadakan di Central Plains setiap beberapa tahun. Seorang ahli biasa tidak akan tahu tentang pameran perdagangan spasial ini. Bahkan beberapa ahli yang kekuatannya telah mencapai kelas Douzong tidak akan menyadarinya tanpa saluran khusus. Yao Lao menyeringai dan berkata, ini karena kualifikasi pertama untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan spasial ini adalah kekuatan seseorang harus setidaknya mencapai puncak kelas Douzong. Dengan kata lain, kebanyakan dari mereka yang dapat berpartisipasi adalah ahli tingkat atas sejati di benua ini. Petik 2. Pameran perdagangan spasial mengharuskan seseorang setidaknya berada di puncak kelas Douzong. Xiaoyan tanpa sadar terkejut saat mendengar informasi ini. Setelah itu, tampar mulutnya. Kualifikasi masuk ke pameran perdagangan ini memang sedikit menakutkan. Puncak kelas Douzong, bahkan faksi tingkat atas akan berusaha menarik orang-orang ini. Namun, orang-orang ini hampir tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi. Selain itu, yang disebut pameran perdagangan spasial ini adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar Xiaoyan. Itu mungkin karena kurangnya saluran yang disebut. Fragmen peta terakhir dari Purifying Demonic Lotus Flame akan muncul di pameran perdagangan spasial ini. Xiaoyan bertanya sambil memikirkan semuanya. Iya, saya punya beberapa teman di antara orang-orang di pameran perdagangan spasial. Saya telah melakukan penyelidikan kali ini dan secara kebetulan mendengar informasi ini. Pemilik fragmen peta terakhir juga menyadari bahwa peta ini terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Namun, dia berencana untuk menggunakannya untuk menukar benda lain karena dia hanya memiliki 1 fragmen. Kata Yao Lao, karena dia sadar bahwa peta ini terkait dengan benda langka seperti api teratai setan yang memurnikan, sepertinya hadiah untuk menukarnya akan sangat besar. Xiaoyan menyuarakan pikirannya. Ketika dia mendapatkan pecahan peta di masa lalu, orang-orang yang mendapatkannya sama sekali tidak menyadari artinya. Oleh karena itu, Xiaoyan mendapatkan keuntungan besar. Kali ini seseorang telah mengenalinya, membuatnya lebih sulit untuk mendapatkannya. Iya, namun, tidak ada pilihan lain. Ini adalah satu-satunya berita yang kami peroleh yang terkait dengan api lotus pemurnian iblis. Jika kita tidak memegangnya, kemungkinan kita tidak akan pernah menemukan api lotus yang memurnikan iblis. Kata Yao Lao. Lupakan, tidak peduli siapa orang itu, karena benda ini telah muncul, aku harus mendapatkannya. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengertakkan gigi untuk berbicara. The Purifying Demonic Lotus Flame adalah sesuatu yang didambakan Xiaoyan sejak dia mendapatkan peta kuno pertama dari Heavenly Flame ini. Dia telah mengumpulkan peta kuno lainnya setelah mengalami banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa menyerah sekarang karena dia kekurangan 1 fragmen peta yang mengungkapkan lokasi nyala api. Selain itu, Xiaoyan akan bisa bertarung melawan Hall of Souls jika dia memiliki api lotus pemurnian iblis.
Dia bisa membunuh Tianzun ke-9 dan karakter top lainnya dengan satu tamparan. Yao Lao mengangguk. Ia langsung tertawa, namun, saya tidak begitu ingat beberapa hal karena pameran perdagangan spasial diadakan setiap 10 tahun sekali. Cukup banyak harta karun misterius muncul, dan bahkan mungkin untuk menemukan keterampilan Dou kelas Tian. Tian kelas Dou skill, ekspresi Xiao Yan sedikit tertegun saat mendengar informasi ini. Hatinya bahkan lebih memikirkan pameran perdagangan spasial ini. Keterampilan Dou kelas Tian biasanya adalah sesuatu yang bisa dimiliki oleh faksi-faksi super itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka adalah harta yang dijaga oleh sekte tersebut. Tidak ada yang bisa dengan mudah mengeluarkannya untuk ditukar dengan orang lain. Salah satu contohnya adalah Great Heaven Creation Palm yang diperoleh Xiao Yan. Jika dia tidak beruntung, dia tidak akan mendapatkannya. Berapa lama lagi sampai pameran perdagangan spasial dimulai? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Masih kurang dari 1 tahun lagi, Yao Lao menghitung waktu dan menjawab. Ini tidak akan lama, ya, Xiao Yan mengerutkan alisnya lebih erat. Saat ini dia tidak bisa membantu tetapi ingin menemukan orang yang memiliki peta kuno terakhir. Terlepas dari metode apa yang harus dia gunakan, dia perlu mendapatkan peta kuno itu. Haha, tidak ada pilihan. Jika Anda dengan cemas membutuhkan api surgawi, Anda dapat melihat apakah ada berita tentang api surgawi lainnya atau mungkin merebutnya dari mereka yang memilikinya. Aku ingin tahu faksi mana di benua itu, selain Burning Flame Valley, yang memiliki flame surgawi paling banyak. Feng Zunze di samping bercanda. Xiao Yan tersenyum pahit. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menemukan sesuatu seperti api surgawi? Faksi dengan api surgawi paling banyak di dunia ini kemungkinan besar adalah klan Yan. Yao Lao tersenyum dan tiba-tiba memberi tahu mereka. Klan Yan. Xiao Yan kaget saat mendengar jawaban ini. Faksi apa ini? Mengapa dia tidak pernah mendengarnya? Itu adalah salah satu dari 8 klan kuno dan salah satu faksi tersembunyi. Kekuatannya jauh di luar imajinasi Anda. Central Plains tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yang disebut One Hall One Tower, Two Sex Three Valleys, Four Pavilions hanyalah sebuah bentuk alamat umum. Beberapa faksi top sejati tersembunyi lebih dalam daripada klan Gu. Yao Lao menjelaskan dengan samar. 8 klan kuno. Hati Xiao Yan berdebar kencang saat mendengar istilah ini lagi. Dia ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan manakah dari 8 klan kuno ini? Yao Lao terdiam sesaat, baru kemudian dia menjawab, klan Gu dan klan Hun, jiwa, milik 8 klan kuno. Selain 2 klan itu, masih ada 5 klan lain yang masih ada. Mereka adalah klan Yan, klan Yao, klan Xi, klan Lei, dan klan Ling. Xiao Yan tanpa sadar menghirup udara dingin saat dia mendengar nama-nama ini yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Dunia ini memang melebihi ekspektasinya. Awalnya, dia berpikir bahwa Hall of Souls adalah yang terkuat. Tidak disangka bahwa mereka hanyalah salah satu dari yang disebut 8 klan kuno. Sepertinya hanya ada 7 klan. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum tiba-tiba bertanya. Yao Lao menatap Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia berkata, masih ada 1 klan kuno yang telah ditinggalkan, klan Xiao, yaitu keluarga Xiao Anda saat ini. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas. Seolah-olah dia ingin menghembuskan banyak gangguan di dalam hatinya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa klan Xiao, yang terletak di sudut dan hanya bertahan di kota kelas 2 dalam kekaisaran Jiama, memiliki asal-usul legendaris yang bahkan tidak dapat dia bayangkan. Meskipun Xiao Yan tidak menyadari betapa kuatnya apa yang disebut klan Xiao ini, secara alami memiliki kekuatan yang mengerikan untuk melawan faksi seperti klan Hun, Jiwa, dan klan Gu. Namun, klan Xiao, yang pernah menonjol sekali, telah tersingkir oleh waktu tanpa ampun. Klan Xiao pernah menghasilkan Dodi. Oleh karena itu, keturunan dari garis itu memiliki garis keturunan Dodi. Namun, garis keturunan seperti ini hanya mencapai generasi dari leluhurmu Xiao Xuan sebelum digunakan olehnya, Yao Lao perlahan menjelaskan. Garis keturunan Dodi mungkin kuat, tapi itu tidak bertahan selamanya. Ada saatnya akan habis. Untuk terus mempertahankan garis keturunan, Dodi lainnya perlu muncul dan memberikan garis keturunan dengan energi dan kehidupan. Sayangnya, klan Xiao tidak pernah mendandani Dodi elit sejak Dodi dari klan Xiao itu. Yang terkuat hanyalah leluhurmu Xiao Xuan. Demikian pula, tindakannya mempertaruhkan semuanya, mengerahkan segalanya,
masih belum cukup untuk menyelamatkan klan yang menurun ini. Petik 2. Sekarang, yang disebut garis keturunan Doudi dari klan Xiao telah sia-sia. Aku tidak pernah merasakan sedikitpun garis keturunan Doudi di tubuhmu setelah bertahun-tahun. Mungkin Anda juga harus menyadari hal ini dengan jelas. Petik 2. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Selama tahun-tahun pelatihan ini, dia mengandalkan dirinya sendiri selama momen kritis hidup dan mati untuk melakukan terobosan. Garis keturunan Doudi-nya sama sekali tidak berguna. Tidak perlu merasakan beban apapun di hatimu karena kamu tidak membutuhkan garis keturunan Doudi dengan kekuatanmu. Guru percaya bahwa cepat atau lambat kamu akan melahirkan kembali garis keturunan Doudi dari klan Xiao. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan dan berbicara dengan mata lembut. Xiao Yan sedikit tersenyum. Apa yang bisa dilakukan oleh garis keturunan Doudi? Dengan pencapaiannya saat ini, dia sama sekali tidak takut bahkan jika dia bertemu dengan ahli muda dari klan kuno, yang memiliki garis keturunan Doudi. Satu-satunya celah di antara mereka berdua adalah seberapa banyak usaha yang mereka lakukan, tetapi semua orang mengerti bahwa proses itu tidak penting. Yang terpenting adalah hasilnya. Tidak ada yang peduli tentang apakah perjalanan pelatihan seseorang mulus atau bergelombang. Semua orang melihat pencapaian akhir seseorang. Yao Lao mengangguk senang saat melihat ekspresi Xiao Yan. Murid ini adalah pilihan terbaik terlepas dari apakah itu dalam hal bakat atau karakter. Meskipun dia belum dewasa, saat ini dia telah kembali ke keadaannya yang sederhana dan tidak terlalu angkuh. Benua ini cepat atau lambat akan mengingat namanya selamanya. Mengapa guru sangat memahami 8 klan kuno ini? Bukankah orang biasa akan sulit mempelajari informasi seperti itu, kan? Mata Xiao Yan tiba-tiba mendarat di Yao Lao saat dia tersenyum dan mengajukan pertanyaan tajam. Orang yang licik, kamu telah menebak sesuatu? Ya, Yao Lao terkejut sebelum dia menjawab sambil tersenyum. Apakah guru dan yang disebut klan Yao itu memiliki hubungan? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Yao Lao memegang cangkir teh di tangannya. Senyuman tipis muncul di wajah tuanya. Namun, senyuman ini mengandung kesedihan dan kepahitan. Saya memang anggota klan Yao. Namun, saya termasuk tipe yang ditinggalkan oleh klan, silahkan kunjungi.